Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah semuanya. Hai teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku. Nah teman-teman, aku ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mengklik channel aku, sudah mau mampir ke channel aku. Dan aku juga ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube aku, yang baru menemukan channel aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, serta komen yang positif. Nah teman-teman, terima kasih untuk subscribe-nya ya teman-teman. Jangan terburu-buru. Jadi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube aku, nunggu dulu di 3 detik pertama biar aman ya teman-teman. Dan insya Allah akan aku kembalikan ya teman-teman. Tapi ini juga sih ya, ini paling ya agak lama karena memang ya aku ini juga ya teman-teman mampirnya ini ya, aku nunggu aman juga gitu. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau sharing, aku mau berbagi pengalaman tentang pengobatan Teteh Akila ya teman-teman. Kan Teteh Akila itu jantungnya bocor. Jadi sebelumnya aku itu takut untuk mengajak Teteh Akila berobat karena obat satu-satunya untuk Teteh Akila itu adalah operasi ya teman-teman. Dan operasinya itu harus dibelah dadanya, dan otomatis kalau dibelah dadanya itu berarti bersama tulang-tulangnya dia juga ya dipotong ya teman-teman. Ya istilahnya ya dibelah gitu. Nah di situ aku sama sekali aku sangat takut ya teman-teman, apalagi aku juga kan ini Teteh Akila ini anak pertama gitu. Aku kan baru satu ya punya anaknya. Nah aku coba ikhtiar aku dengan riadoh supaya Allah kasih aku keberanian, Allah kasih aku ini ya, kasih aku petunjuk ya teman-teman. Alhamdulillah aku ikhtiar riadoh di bulan Januari 2022, dan itu pun kena riadoh dari Mbak Meliza. Nah teman-teman, jadi sekitar Januari 2022 aku mulai riadoh. Terus di bulan Juni 2022 aku mengajak, enggak bulan Juni ya teman-teman, di bulan Mei aku tuh ngajak Teteh Akila berobat ke Al Islam Bandung. Nah di Al Islam Bandung itu alhamdulillah ketemu dokter, dan sama dokter itu aku dimarahin karena apa? Karena memang Teteh Akila itu udah lama nggak kontrol, karena kalau kontrol pun dia solusinya harus operasi ya teman-teman. Untuk obatnya sendiri Teteh Akila nggak ada obat, jadi dia penyakitnya nggak ada obatnya ya teman-teman. Nah untuk kasus bocor jantung ini beraneka macam ya teman-teman. Ya teman-teman, ada yang harus sama obat, ada pun yang enggak ada obatnya ya teman-teman, seperti Teteh Akila ini. Jadi aku pikirnya ya udah, kalaupun kontrol ya ini ya harus operasi. Nah di situ aku lebih baik aku tunggu dulu Teteh Akila besar dulu, karena kalau masih bayi aku takut ya teman-teman ya. Dan di bulan Mei itu aku ini berobat ke Al Islam. Dan alhamdulillah juga dokter yang menangani Teteh Akila itu ini juga ya teman-teman buka praktek di Soreang Bandung. Jadi aku minta ke beliau, ke dokter itu untuk berobatnya ke Soreang aja, dan alhamdulillah dokternya mengizinkan. Jadi bulan Mei aku berobat ke Al Islam, dan bulan Juninya sekitar tanggal 15 Juni aku tuh berobat ke Soreang ya teman-teman. Nah di tanggal 15 Juni itu dokter menyarankan aku ini ya untuk segera ke Jakarta, dan alhamdulillah aku juga udah siap ya teman-teman. Apapun resikonya aku ya lahaula lah istilahnya ya teman-teman. Jadi tanggal 15 Juni aku berobat di Soreang. Minggu depannya aku bersama kakak aku yang dari Cianjur ya, diantar sama kakak aku ini ya pergi ke Jakartanya di tanggal 19 hari Minggu ya teman-teman. Jadi hari Minggu kita ke Jakarta. Nah di hari Minggu itu di tanggal 19 itu aku bingung ya teman-teman, karena aku di Jakarta itu nggak punya saudara, aku mau tinggal di mana. Sedangkan aku berpikiran ya pasti ya teman-teman, untuk biaya hidup di Jakarta itu pasti ini ya pasti mahal gitu. Tapi alhamdulillah ya Allah ya Rahman ya Rahim, Masya Allah
Allah datangkan orang-orang baik ya teman-teman. Waktu itu aku ada kenalan, jadi dia itu ngasih nomor HP rumah singgah yang ada di Jakarta. Jadi memang untuk pasien rumah singgahnya itu jadi emang khusus pasien jantung anak, dan alhamdulillah sebelumnya aku memang ragu-ragu mau tinggal di situ ataupun ngekos. Soalnya di rumah singgah itu jarak dari rumah singgah ke rumah sakit itu lumayan ya teman-teman, dan kalau pakai bajai itu sekitar 25.000. Sedangkan aku berpikirnya pengen yang dekat dengan rumah sakit biar istilahnya jalan kaki ya teman-teman. Tapi ya mungkin sudah jalannya seperti itu, aku memilih untuk tinggal di rumah singgah. Nah, untuk tinggal di rumah singgah itu memang biayanya ringan ya teman-teman. Jadi pas awal masuk aku tuh dulu bayar sesuai BPJS, aku kelas 2 aku bayarnya 200. Nah itu baru pertama bayar 200, terus untuk tiap minggunya aku bayar 75.000, dan untuk makan sehari-harinya biasa kita patungan ya teman-teman, jadi kita masak bareng-bareng, biasa bayarnya 30 ataupun 35.000 per hari. Nah teman-teman, singkat cerita, aku kan hari Minggu datang, hari Rabunya aku ke rumah sakit RSCM. Nah di rumah sakit RSCM itu alhamdulillah aku diantar sama yang dari rumah singgah itu, sama relawan rumah singgah itu, aku diantar-antar ya teman-teman. Jadi memang aku kan nggak tahu ya RSCM seperti apa, letaknya di mana, rumah sakitnya pasti besar yang aku tahu ya teman-teman. Nanti aku pasti bingung, tapi alhamdulillah orang-orang baik Allah datangkan kepada aku ya Allah, masya Allah. Nah teman-teman, jadi ya di hari Rabu itu aku kontrol, dan dokter itu menyarankan aku datang 3 bulan lagi. Nah 3 bulan lagi untuk operasi kecil ataupun kateterisasi ya teman-teman. Nah singkat cerita teman-teman, bulan September itu sekitar pertengahan ya teman-teman, aku sama kakak aku datang lagi ke Jakarta untuk melakukan operasi Teteh Akila. Masya Allah, tabarakallah, untuk operasi ini ya teman-teman memang 50-50 ya, antara hidup dan mati. Alhamdulillah, Masya Allah, Allah lancarkan, Allah mudahkan ya teman-teman. Alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan di bulan September ini kita menghabiskan waktu 12 hari ya teman-teman selama di Jakarta ini. Udah selesai dari 12 hari itu, kita pulang lagi ke Bandung untuk ini ya teman-teman, untuk menunggu jadwal operasi besarnya, operasi belah dadanya. Nah teman-teman, singkat cerita bulan September Teteh Akila kan udah pulang gitu dari pihak rumah sakit. Ada kabar bahwa Teteh Akila akan dijadwalkan untuk operasi, tapi sebelum itu Teteh Akila giginya harus dibawa dulu ke dokter gigi untuk dibedah mulut ya teman-teman. Nah untuk bedah mulutnya sendiri bisa di Jakarta ataupun di rumah sakit daerah, dan aku memilih di daerah aja. Dan alhamdulillah ya teman-teman, untuk gigi Teteh Akila hanya lubang-lubang aja, jadi nggak harus dilepas-lepas, nggak harus dicopotin. Jadi waktu itu cuman sehari aja sudah selesai, dan sudah selesai itu aku dipotokan aja hasilnya ke rumah sakit Jakarta, aku kirimkan, dan alhamdulillah katanya Akila boleh ke Jakarta untuk penjadwalan operasi. Nah teman-teman, singkat cerita aku tuh datang ke Jakarta untuk penjadwalan operasi ya teman-teman. Tapi masya Allah, tabarakallah, di hari Rabu itu aku dapat kabar baik ya teman-teman, bahwa Teteh Akila di hari Kamisnya harus tes darah. Nah pertanda apa tes darah ini? Nah pertanda bahwa Teteh Akila betul-betul operasinya akan dekat sekali ya teman-teman. Jadi di hari Rabu Teteh Akila kontrol, hari Kamisnya tes darah, hari Jumatnya Teteh Akila tes PCR ataupun tes corona ya teman-teman. Alhamdulillah di hari Minggunya Teteh Akila rawat inap, dan di tanggal 2 November Teteh Akila
operasi besar ya, Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah semua operasinya berjalan dengan lancar ya teman-teman. Dan kalau misalkan itu biaya sendiri harganya ratusan juta ya teman-teman, tapi Masya Allah, Allah mudahkan, Allah lancarkan semuanya, kita tidak keluar uang 1 rupiah pun ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Nah, di operasi kedua ini kami menghabiskan waktu 3 minggu ya teman-teman di Jakarta. Jadi buat teman-teman yang lagi ikhtiar riadoh dengan sholawat, semangat terus ya, semangat. Pokoknya harus yakin kita pertolongan Allah itu akan datang di saat yang tepat ya teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu, bahagia selalu, murah rezekinya. Yang lagi sakit semoga lekas sehat, yang lagi dalam kesulitan semoga Allah kasih jalan keluar yang terbaik ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Nah teman-teman, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.